Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang cara menghitung beban kombinasi, yaitu beban merata dan beban terpusat. Saya Muhammad Fajar Zain dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Siddiq Prasetyo dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Kamil dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Kevin Pratama dari absen 21. Baik, langkah awal kita harus mencari MB-nya, yaitu sigma MB sama dengan 0, yaitu kita menggunakan RVA. Perintahnya ke RVA dari MB ke RVA, kita tulis jaraknya itu 16 min, yaitu ada gaya vertikal di sini, yaitu PY nya sebesar 5,9. Kita tulis PY dulu. PY jaraknya itu 16 ulangi, ada gaya Q1 dan kita mulai 1/3 dari vertikal 2, karena ini jaraknya Q adalah 2 tambah jaraknya ke P10 Q2 setengah kali 4 jaraknya ke 2 plus 6 jarak ke ini Q3 setengah dikalikan dengan sama dengan 0. Lalu kita masukkan angka yang sudah ada, 11 MP ini 5,196. Berikan hasilnya, hasil dari modal 10,667. Q2 nya adalah 16, sekitar 16 dikalikan berapa sekitar ini, B12 dari Q3 nya dikalikan 3 sama dengan 0. Kalau kita gunakan di sini, beratnya 16 M plus dengan jumlah yang dari perhitungan ini, yaitu sebesar 3,5,94 kilo per meter. Sama dengan kita jumlahkan dari 16 ditambah 3,5,94 kali meter, akan ketemu 17,121. Besarnya kita coret yang punya satuannya adalah kilo newton. Itu adalah cara untuk menghitung MI. Kita ke cara menghitung MI-nya. Kita ke MA sama dengan 0, kita pakai RIB. RBB sama dengan RBB 16, dan kita pakai RBB dari RBB jaraknya 16 dan 16 plus jaraknya di sini ada 12, itu Q3 nya kalikan dengan setengahnya, kalikan dengan jaraknya 6 plus 10 jarak dari ini ke A. Setelah itu ditambahkan dengan gayanya yang kedua, Q2
setengah kalikan 4, karena sini dari muka tambahkan jaraknya ke A itu 6, ditambah itu ada gaya Q Q 1 dan kurung 2/3 kalikan 2 dan kurung tambah 4 itu jaraknya, ditambahkan dengan PY. P-nya adalah 5,196. Kemudian 196. Lalu kita masukkan data yang kita cari ke RPP. Kita cari 16 plus 12 itu Q3 nya dikalikan dengan hasil dari ini 156 tambah 2 nya 16 tambah dengan ini sudah 128 ditambah Q3 nya itu 3 dikalikan 5,3 hasil dari ini itu. Setelah itu tambah dengan P nya 5,196 dengan 6. Lalu kita akan menemukan RVP 16 ditambah 12 tambah 128 plus 15,999 plus 5,196. Kalau kita jumlahkan lagi RVP 16 hasil dari ini adalah 305,195 kilometer sama dengan yang di atas. Lalu kita ketemu 19,875 kilometer karena ini sore dan ini arahnya mengarah ke kanan itu positif. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan cross check dari hasil perhitungan sigma RB dan sigma NA, yaitu kita melakukan namanya sigma V sama dengan RVA ditambah dengan RVB dan juga disamakan dengan PY ditambah Q1 ditambah Q2 dan juga ditambah Q3. Hasil dari RVA nya yaitu 17,121 ditambah dengan VVB yaitu 19,875. Disamakan dengan PY hasilnya adalah 5,196 hasil dari dan juga ditambah 6 dan 16 jadi jumlah itu dan juga ditambah dengan 12 hasilnya merupakan yaitu 17,121 ditambah 19,875 hasilnya adalah 36,196 dan hasil dari 5,196 ditambah 6 dan juga ditambah 16 dan juga 12 itu hasilnya 36,196. Hasil dari kedua ini adalah sama yaitu ini dan karena itu oke, karena gayanya sama. Kemudian kita akan mencari atau menghitung gaya normalnya. Ini tadi cross check.
Untuk gaya normalnya yaitu kita mencari RH-nya adalah P1 cos 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena di gaya ini ya, terdapat gaya terpusat satu saja yang itu 60 derajat. Jadi aja gini. Dan hasilnya adalah 6 cos 60 derajat. Cos 60 derajat hasilnya 3 kilonewton. Mohon maaf teman-teman, tadi kita ada kesalahan di simbol key. Tadi kita memakai key 1, key 2, key 3, kita memakai key besar. Ini diganti memakai key yang kecil. Yang ini juga diganti, yang ini ikut yaitu key kecil, ini ganti dengan key kecil juga. Dua ini. Lalu juga di cross check juga ikut diganti ya. Ini awalnya tadi diskon teman saya pakai key yang besar, itu diganti sekarang jadi key yang kecil. Untuk hasilnya tetap sama, cuma salah di simbolnya saja. Demikian revisi dari saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baiklah, di sini saya ingin mencari daya lintang atau bisa disebut juga dengan dx. Dan untuk dA yaitu sama saja dengan RAV yaitu 17,121. Nah, untuk DC-nya sendiri yaitu DA dikurang 5,196. 5,196 itu didapat dari TI. Yaitu DA-nya 17,121 dikurang 5,196. Dan dapat hasilnya yaitu 11,925. Terus selanjutnya yaitu DDE. Nah, untuk DDE-nya sendiri yaitu DC dikurang 3. Terus kita lanjut ke DEF. DDE dikurang Q2. Untuk Q2-nya sendiri yaitu 16. 8,9. Dan didapatkan hasilnya itu min 7,075. Dan untuk selanjutnya kita mencari DFB. DEF dikurang Q3. Untuk DF-nya sendiri yaitu min 7,075 dikurang 12. Karena Q3-nya 12. Jadi didapatkan hasilnya yaitu min 19,075. Dan untuk yang terakhir yaitu DB. Untuk DB yaitu DEB ditambah RBB. DEB-nya yaitu min 19,075 ditambah 19,075 dan didapatkan hasilnya yaitu 0. Setelah itu kita akan menghitung momen bidang atau disebut MX. Jadi bidang momen yang kita pertama kali hitung adalah momen bidang MC dari titik C ini itu sama dengan RAV dikali 1 meter jaraknya ini. Hasilnya 17,121. Setelah itu kita menghitung momen D yang ini adalah RAV dikali 4
4 meter dari 3 tambah 1 4 meter dikurangi PY dari sini, setelah itu dikali 3. Itu hasilnya sama dengan 17,121 dikurangi 5,196 dikali 3. Maka hasilnya sama dengan 52,896. Setelah itu kita mencari momen E. Momen E yang ini. Jadi RAV dikali 6. 6-nya dari mana? 3 tambah 1 tambah 2. Setelah itu dikurangi PY dikali 5. 5 ini. Setelah itu dikurangi I1 dikali sepertiga. Karena ini segitiga maka perhitungannya sepertiga. Setelah itu dikali sama jaraknya ini 2. Maka hasilnya 17,121 kali 6 dikurangi 5,196 kali 5 dikurangi 3 kali sepertiga kali 2. Maka hasilnya langsung saja sama dengan 74,745. Selanjutnya kita akan menghitung momen F, MF yang di sini. Maka cara menghitungnya RAV dikali 10 dikurangi PY ini kali 9. Saya itu dikurangi I1 kali sepertiga kali 2 itu ditambah 4. 4-nya dari sini, ini 4. Dikurangi Q2 kali 2. Karena Q2-nya tuh yang ini jika dibagi setengahnya dari 4 yaitu 2. Setelah itu dihitung saja 17,121 dikali 10 dikurangi 5,196 kurangi dikali 9 itu ketemu I1-nya ini 3 dikali ini sepertiga kali 2 tambah 4 kurangi 16 kali 2 itu ketemu hasilnya 78,446. Setelah menghitung MF maka kita akan mencari momen bidang C. Jadi cara menghitungnya RAV dikali 16 tadi total semuanya dikurangi PY kali 15 dari ini sama ini. Situ dikali 15 kurangi Q1 kali ini sepertiga karena itu segitiga kali 2 tutup kurung tambah 10. Setelah itu dikurangi Q2 dikali Q2 dikali setengah kali 4 tambah 6 ini. Setelah cari ini terus dikurangi ketiganya ini itu setengah kali 6. Lalu kita hitung 17,121 dikali 16 dikurangi 3 kali 3 kali 2 kurung tambah 10. Sudah dikurangi 16 kali 8 dikurangi 16 kali 8 dikurangi 12 kali 3. Maka hasilnya sama dengan minus 0,004 atau sama dengan 0. Dan untuk hasil dari perhitungan sebelumnya ini merupakan gambaran dari itu untuk bidangnya ini untuk bidang D yaitu gayanya
dari titik A ke C yaitu 17,121. Untuk karena positif mengarahnya ke atas, dan untuk bidang C ke D karena hasil nilainya lebih kecil ini agak turun ke bawah nanti di gambarannya yaitu 11,925. Kemudian D ke E sudah sama seperti sebelumnya yaitu 8,925, dari 11,925 turun sedikit. Dan kemudian dari bidang E ke F hasilnya kan negatif 7,075, karena negatif itu gambarnya di bagian bawah garis untuk arahnya ke bawah dan jaraknya juga menyerupai hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian dari titik F ke B itu turun lagi negatif 19,075, dan gambarnya seperti ini karena lebih besar gambarnya lebih turun ke bawah. Kemudian untuk bidang N hasilnya adalah 3 kN. Kemudian di bidang M yaitu titik A ke C hasilnya adalah 17,121. Ditarik garis lurus ini ke bawah, dari A nya kan 0, di titik C nya adalah 17,121. Hasil dari 0 ke 17,121 itu ditarik garis lurus. Kemudian di titik C ke D dari titik yang barusan dibuat itu di titik D ditarik ke bawah hasilnya ada 52,896. Dari titik C ini ke D juga ditarik lurus. Kemudian titik E hasilnya adalah 74,745, dan sama seperti tadi juga ditarik garis lurus atau mengikuti dari titik D tadi ke E. Dan titik F adalah hasilnya 78,446, sama juga jadi dari titik E ke titik F ditarik garis. Kemudian untuk titik B hasilnya adalah 0, dan karena 0 ini tinggal ditarik ke bagian 0-nya di garis yang ini acuannya, tinggal ditarik garis lurus. Untuk skalanya saya berulang dari awal, skalanya ada 1:50 untuk gambar ini. Mungkin bisa juga 1:100 menyesuaikan bidang yang digunakan. Mungkin di 1:100 bisa menggunakan ke kertas kotak-kotak itu yang buat tesis. Mungkin sekian itu dari saya dan juga kelompok saya. Apabila ada salah penulisan kata atau kalimat, saya ucapkan terima kasih mewakili kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.